Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di video kali ini saya mengajak kepada kita semua untuk membahas tentang ibadah yang sia-sia. Kisah Abu bin Hashim sang ahli ibadah. Al-Kisah, ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hashim yang kuat sekali tahajudnya. Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah tinggal melakukan salat tahajud. Pada suatu malam, saat dia hendak mengambil wudhu untuk salat tahajud, Abu terperanjat oleh kehadirat sesosok makhluk yang duduk di pinggir bibir periginya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim heran sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat mulia itu. Dia lalu bertanya, "Apa yang mau kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Ia melihat malaikat itu memegang kitab yang tebal. Abu lalu bertanya lagi, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa itu?" Malaikat itu menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hashim berharap dalam hati, namanya pasti ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu lagi, "Wahai malaikat, adakah namaku tertulis di situ?" Abu bin Hashim yakin bahwa namanya patut tertulis di dalam buku itu. Mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal lelah dan tidak pernah putus. Ia selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku periksa," kata malaikat itu sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Dengan tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat itu memeriksanya sekali lagi. "Benar, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat itu. Abu bin Hashim pun jadi gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat itu. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala," ratapnya. Melihat itu, malaikat itu berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu yang engkau bangun tahajud setiap malam ketika yang lain sedang tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hashim. "Engkau memang rajin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi engkau tunjukkan ibadahmu itu dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri kamu sendiri. Di kanan dan kirimu ada orang yang sakit atau lapar, tidak engkau hiraukan, ziarah dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala?" kata malaikat itu.
Abu bin Hashim merasa seperti disambar petir di siang hari. Dia tersandar bahwa hubungan ibadah manusia itu tidaklah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tetapi juga ke sesama manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah bangga dengan banyak sholat, puasa, dan zikir, karena itu semua belum membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan kita. Mahu tahu apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan kita? Nabi Musa, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu, manakah ibadahku yang membuat engkau senang?" Allah menjawab, "Salat. Salatmu itu untuk dirimu sendiri. Karena dengan mengerjakan salat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir. Zikirmu itu hanya untukmu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang. Lalu puasa. Puasamu itu untuk dirimu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri." Nabi Musa, "Lalu apa yang membuatmu senang ya Allah?" Allah pun menjawab, "Sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya. Dan aku akan menggantimu dengan ganjaran 700 kali." Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Nah, bila kamu sibuk dengan ibadah ritual dan bangga akan itu, maka itu tandanya kamu hanya mencintai dirimu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila kau berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya kau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu Allah senang karenanya. Buatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepadamu, maka Allah akan limpahkan rahmat-Nya dengan membuat hidupmu lapang dan bahagia. Kitab Mukasyafatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali. Demikian kisah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja, dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikannya sudah tiada atau meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala." Hadis riwayat Al-Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.